Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lailatul Fitria dari kelompok 4 yang beranggotakan 3, yaitu saya Lailatul Fitria, Amelia Putri, dan Nadifatus Sariro akan menjelaskan tentang bab titik 7, bab 8.7 dan bab 8.8 yaitu MOS teknologi dan komplementari MOS logic. Teknologi MOS metal oxide semiconductor dinamai berdasarkan struktur dasarnya. Elektroda logam di atas isolator oksida pada substrat semikonduktor. Transistor teknologi ini disebut MOSFET, yaitu metal oxide semikonduktor fluid effect transistor yang menggunakan medan listrik untuk memengaruhi resistasi semikonduktor. Keuntungan utama MOSFET itu meliputi: satu, pembuatannya sederhana dan murah; dua, ukuran kecil dan konsumsi daya rendah; tiga, kepadatan pengemasan yang tinggi memungkinkan lebih banyak elemen sirkuit pada satu chip dibanding IC bipolar, yaitu TTL, SCL, dan lain-lain. Sangat cocok untuk IC kompleks seperti mikroprosesor dan chip memori. Kedua, MOSFET telah mendominasi IC bipolar dalam integrasi skala besar, yaitu LSI, FLSI, dan pasar SSI serta MSI, berkat kecepatannya yang lebih tinggi dan efisiensi daya. Namun, kelemahan utama MOSFET ialah kerentanannya terhadap kerusakan akibat listrik statis. Nah, meskipun ini bisa diminimalkan dengan pengenangan yang tepat, TTL lebih tahan lama dalam situasi pendidikan, meskipun MOSFET semakin dominan di banyak aplikasi karena keunggulannya. The MOSFET. MOSFET terdapat dua jenis umum, yaitu depresi dan peningkatan. IC Digital MOS menggunakan MOSFET peningkatan secara eksklusif, sehingga hanya jenis ini yang akan dibahas dalam pembahasan berikut. Selanjutnya, kita hanya akan membahas pengoperasian MOSFET ini sebagai saklar hidup atau mati. Nah, gambar 819 menunjukkan simbol skematik untuk MOSFET peningkatan saluran N dan saluran P, di mana arah panah menunjukkan saluran P atau N. Nah, simbol-simbol tersebut menunjukkan garis putus-putus antara sumber dan saluran pembuangan untuk menunjukkan bahwa biasanya tidak ada saluran penghantar di antara elektroda-elektroda ini. Simbol tersebut juga menunjukkan pemisahan antara gerbang dan terminal-terminal lainnya untuk menunjukkan resistansi yang sangat tinggi, biasanya sekitar 1012 ohm, dari lapisan oksida antara gerbang dan saluran yang terbentuk di substrat. Basic MOSFET switch. Gambar di samping itu menunjukkan operasi pengalihan MOSFET N-channel, elemen dasar dalam keluarga NMOS. Nah, untuk MOSFET N-channel itu drainnya selalu bias ke positif terhadap sumber. Nah, tegangan gate itu ke sumber itu adalah VGS, digunakan untuk mengontrol resistasi antara drain dan sumber. Nah, di gambar B ini yang atas itu bila VGS-nya itu 0 V atau negatif, jadinya tidak ada saluran konduktif antara sumber dan drain. Sehingga tuh perangkat mati dengan resistansinya itu tinggi, yaitu 10 pakat 10 ohm, mirip dengan rangkaian terbuka. Dan di bawah yang ini itu adalah keadaannya itu hidup atau on saat VGS-nya itu menjadi positif dan melebihi tegangan ambangnya VT atau tuh biasanya 1,5 V. Nah, saluran ini tuh terbentuk, saluran konduktifnya pas itu terbentuk. Nah, ketika VGS itu sama dengan plus 5 V, itu resistasi salurannya tuh turun menjadi sekitar 1000 ohm, membuat perangkat itu mengantarkan arus. Nah, secara fungsional, MOSFET N-channel itu bertindak seperti saklar yang terbuka atau tertutup berdasarkan VGS-nya. Nah, gambar yang ini nih itu menunjukkan penggunaan transistor NMOS sebagai saklar dalam inverter. Nah, namun saat transistor itu aktif, selalu ada arus yang mengalir dari supply ke groundnya, jadi menyebabkan panas. Nah, di gambar ini itu MOSFET kanal P atau PMOS. Itu beroperasi mirip dengan MOSFET kanal N, tetapi itu tegangannya itu berlawanan. Nah, untuk PMOS itu drainnya terhubung ke tegangan yang lebih negatif terhadap sumbernya. PMOSFET itu akan menyala ketika tegangan gate-nya atau VGS-nya itu lebih rendah dari tegangan sumber sebesar tegangan ambangnya, yaitu VT-nya. Yang berarti gate itu harus negatif terhadap sumber. Jadi PMOS itu kebalikan dari NMOS. Nah, di gambar yang ini itu
off karena gennya tuh berada di 5 V relatif sama dengan groundnya, sama tegangan sumbernya. Jadi transistornya tuh mati dengan transistasinya tuh tinggi antara drainnya dan sumber. Di bawah yang ini on ketika gennya tuh berada di 0 V itu terhadap groundnya. Jadi VGS tuh menjadi min 5 membuat transistor tuh menyala dengan resistasinya tuh antara drain dan sumber berkurang. Nah, di gambar yang C ini tuh menunjukkan penggunaan PMOS dalam rangkaian inverter, di mana transistor berfungsi sebagai saklar yang dikendalikan oleh tegangan gate. Seperti ini, sama. Tapi bedanya ini cuma kebalikan dari N channel. Nah, di tabel ini adalah rangkuman karakteristik peralihan dari saluran P dan saluran N. 8.8 Komplementari MOS Logic. Rangkaian logika PMOS dan NMOS lebih sedikit komponen dan mudah diproduksi dibandingkan rangkaian TTL yang membuatnya dominan di pasar LSI dan VLSI pada 1970-an dan 1980-an. Selama era ini muncul teknologi MOS komplementer atau CMOS yang menggabungkan transistor PMOS skelar sisi tinggi dan NMOS skelar sisi rendah. Meskipun lebih rumit diproduksi, CMOS lebih cepat, hemat daya, dan menjadi teknologi dominan saat ini. A. CMOS inverter. Gambar 822 di samping menunjukkan rangkaian untuk inverter CMOS dasar yang menggunakan dua MOSFET atau PMOS dan NMOS yang terhubung secara seri. Pada rangkaian ini, sumber PMOS terhubung ke plus VDD tegangan positif, sedangkan sumber NMOS terhubung ke ground. Gerbang kedua perangkat dihubungkan ke input umum dan drain keduanya dihubungkan ke output umum. Level logika CMOS adalah plus VDD untuk logika 1 dan 0 V untuk logika 0. Saat V in sama dengan plus VDD, gerbang Q1 PMOS berada pada 0 V relatif terhadap sumbernya, membuat Q1 mati dengan resistansi tinggi R of 10 pangkat 0 ohm. Q2 NMOS menyala dengan resistasi rendah R1 sama dengan 1 K ohm, menghasilkan V out 0 V. Sebaliknya, saat V in sama dengan 0 V, Q1 menyala dengan R1 sama dengan 1 K ohm dan Q2 mati dengan R of 10 pangkat 10 ohm, menghasilkan V out plus VDD. Ini menunjukkan bahwa rangkaian bertindak sebagai inverter logika. B. CMOS NAND gate. Fungsi logika lain seperti gerbang NAND dapat dibangun dengan memodifikasi inverter dasar. Gambar 823 menunjukkan gerbang NAND dengan menambahkan MOSFET P channel paralel dan N channel seri. Input 0 V akan menyalakan PMOS dan mematikan NMOS yang sesuai, sedangkan input plus VDD melakukan sebaliknya. Output akan rendah hanya jika kedua input A dan B tinggi, atau plus VDD menyalakan kedua NMOSFET dan menghubungkan output ke ground. Dalam kondisi input lainnya, setidaknya satu PMOS akan menyala dan satu NMOS akan mati, menghasilkan output tinggi. C. CMOS NOR gate. Gambar 824 menunjukkan gerbang CMOS NOR yang dibentuk dengan menambahkan PMOS seri dan NMOS paralel ke inverter dasar. Rangkaian ini bekerja dengan prinsip bahwa low pada input menyalakan PMOS dan mematikan NMOS yang sesuai, sedangkan high melakukan sebaliknya. Pembaca dapat memverifikasi bahwa rangkaian ini berfungsi sebagai gerbang NOR. D. CMOS set reset FF. Dua gerbang CMOS NOR atau gerbang NAND dapat disambung silang untuk membentuk kait set reset sederhana. Rangkaian gerbang ditambahan digunakan untuk mengubah kait set reset dasar menjadi flip-flop D dan JK yang memiliki clock. Sekian, terima kasih telah mengikuti kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Dengan ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.